Latobala Arung Taneteriawang adalah salah seorang anggota adat Tujuh Bone pada masa pemerintahan Lamadaremang Raja Bone ke-13. Sebagai anggota adat, mempunyai tugas mengepalai urusan dalam negeri kerajaan Bone. Latobala lahir dari pasangan Toan Calo Arung Jaling dengan istrinya yang bernama Weh Bunga Bau Arung Maceke. Latobala kawin dengan sepupu satu kalinya yang bernama Weh Maisuri, anak dari Launcu Arung Paijo, dengan istrinya yang bernama Weh Daompo. Dari perkawinannya itu, Latobala memiliki dua putra, yaitu Latenri Petato Marilaleng, Pawela Yeri Kaluku Bodoe, dan Latone Tomarilaleng, Pawela Yeri Patingaloang. Putranya yang bernama Latenri Petato Marilaleng, Pawela Yeri Kaluku Bodoe, dialah yang mendirikan kerajaan Tanralili di Maros. Latobala Arung Taneteriawang dijuluki Petapa Kanyarange karena bila bepergian selalu menunggang kuda. Ia memelihara beberapa ekor kuda, sehingga tak heran kalau dikenal joki atau penunggang kuda yang hebat. Ia juga sangat menguasai keadaan geografis wilayah kerajaan Bone. Pada masa kerajaan Bone, tenaga kuda selain sebagai alat transportasi, juga untuk peperangan, serta dagingnya untuk dikonsumsi. Selama ditunjuk oleh Raja Gowa sebagai jenang atau pengawas di kerajaan Bone, secara berkala Latobala harus melaporkan aktivitasnya kepada Raja Gowa. Ia pun naik kuda dari Bone ke Gowa bersama pengawalnya. Sosok Latobala muncul dalam panggung sejarah di Sulawesi Selatan ketika terjadi perseteruan antara Bone dengan Gowa. Perseteruan itu berawal ketika Raja Bone, Lamadaremang Sultan Muhammad Soleh, hendak menghapus sistem perbudakan di Sulawesi Selatan. Sebagaimana diketahui, pada masa kerajaan di Sulawesi Selatan, para penguasa dan bangsawan memiliki banyak budak. Para budak dipekerjakan sewenang-wenang di lahan-lahan pertanian milik para penguasa, bangsawan, dan orang-orang kaya. Budak-budak tersebut bekerja tidak mendapat imbalan untuk hidup layak, bahkan banyak di antara mereka yang diperjualbelikan. Pemandangan seperti ini membuat Raja Bone Lamadaremang prihatin dan terenyuh. Menurut Lamadaremang, dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk mulia ciptaan Tuhan, mempunyai kedudukan yang sama. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penguasa di Bone pada masa itu, Lamadaremang kemudian menghapus sistem perbudakan di seluruh wilayah kerajaan Bone. Apabila masih ada yang ingin mempekerjakan, maka hak-haknya selama bekerja wajib diberikan imbalan sesuai jerih payahnya. Setelah sukses membebaskan para budak di kerajaan Bone, Lamadaremang selanjutnya menghendaki seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan agar membebaskan para budak. Awalnya, kerajaan Gowa tidak bermaksud mencampuri urusan dalam negeri Bone. Akan tetapi Gowa mulai terusik ketika Lamadaremang mulai memaksakan kehendaknya itu terhadap kerajaan-kerajaan tetangganya, seperti kerajaan Wajo, di mana pada masa itu kerajaan Wajo berada di bawah lingkaran pengaruh kerajaan Gowa.
Akan tetapi, misi Lama Daremang tersebut mendapat penolakan dan tantangan dari para bangsawan di kerajaan Wajo. Atas penolakan itu, Lama Daremang kemudian menghancurkan Peneki yang berada dalam wilayah kerajaan Wajo. Akibat penyerangan itu, maka Gowa yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Wajo menyatakan perang terhadap Boneh. Pada tahun 1640, terjadilah perang antara Gowa dengan Boneh. Dalam peperangan itu, Gowa berada di pihak pemenang. Raja Boneh Lama Daremang ditangkap, dan sebagian besar bangsawan Boneh ditawan oleh Gowa. Sejak itulah, kerajaan Boneh dijadikan kerajaan bawahan oleh Gowa. Dengan kekalahan Boneh serta ditawannya Raja Boneh Lama Daremang oleh Gowa, maka kerajaan Boneh mengalami kekosongan pemerintahan. Oleh sebab itu, Raja Gowa Sultan Malikusaid kemudian menugaskan Karaeng Patingaloang mengadakan perundingan dengan adat 7 Boneh untuk mencari calon pengganti Lama Daremang. Dalam perundingan itu, dengan berat hati, adat 7 Boneh menyerahkan tahta kerajaan Boneh kepada Raja Gowa Sultan Malikusaid. Akan tetapi ia menolak, sebab beliau paham tentang adat istiadat kerajaan. Menurut Sultan Malikusaid bahwa sesuai adat di kerajaan Boneh dan Gowa, tidak boleh mengangkat orang dari luar menjadi raja di kerajaan itu. Apabila bukan keturunan langsung dari Raja Boneh pertama Manurungeri Matajang, maka tidak boleh menjadi raja di Boneh. Demikian pula adat di kerajaan Gowa. Apabila bukan keturunan langsung dari Tumanurungeri Tamalate, tidak boleh diangkat menjadi raja Gowa. Itulah sebabnya Sultan Malikusaid menolak keputusan adat 7 Boneh pada waktu itu. Kemudian Raja Gowa Sultan Malikusaid menunjuk Karaeng Patingaloang untuk menjadi Raja Boneh. Akan tetapi, Karaeng Patingaloang juga menolak dengan alasan yang sama. Beliau pun tahu dan mengerti adat di kerajaan Boneh. Akhirnya Raja Gowa Sultan Malikusaid terpaksa menerima tawaran adat 7 Boneh, dan beliau menunjuk pamannya yang bernama Karaeng Sumana sebagai wakilnya untuk menjalankan pemerintahan di Boneh. Dalam perkembangannya, Karaeng Sumana merasa tidak mampu menjalankan tugas yang berat itu. Oleh sebab itu, atas persetujuan Raja Gowa Sultan Malikusaid, akhirnya menunjuk salah seorang anggota adat 7 Boneh, yaitu Latobala Arung Taneteriawang. Latobala Arung Taneteriawang inilah yang ditunjuk untuk menjalankan pemerintahan di Boneh dengan sebutan jenang atau pengawas. Sebagai perwakilan Raja Gowa, Latobala bertanggung jawab melaporkan segala aktivitas di kerajaan Boneh. Ia tidak boleh melakukan kegiatan tanpa sepengetahuan dan restu dari penguasa kerajaan Gowa. Akan tetapi, dalam waktu yang hampir bersamaan, yaitu tahun 1644, adat 7 Boneh secara diam-diam mengangkat adik Lama Daremang yang bernama Latenriaji Tosenrima sebagai Raja Boneh ke-14. Pengangkatan Latenriaji Tosenrima tersebut dengan persetujuan jenang Latobala Arung Taneteriawang dalam sebuah hubungan rahasia. Latenriaji Tosenrima kemudian melanjutkan perjuangan kakaknya untuk menghapus perbudakan.
Setelah mengetahui pengangkatan Laten Ryajito Senrima sebagai Raja Boneh tersebut, para pembesar kerajaan Goa menjadi marah. Lantas memanggil Latobala selaku jenang di Boneh untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah terjadi di Boneh. Akan tetapi, Latobala menjawab, ia tidak mengetahui atas pengangkatan Laten Ryajito Senrima sebagai Raja Boneh. Setelah menyampaikan alasan-alasannya, maka pembesar Goa memaklumi alasan Latobala. Meskipun demikian, sebagian besar penguasa Goa berpendapat bahwa Laten Ryajito Senrima harus dilengsarkan dan ditangkap. Akhirnya Goa kembali menyerang Boneh. Dalam peperangan ini, Boneh kembali mengalami kekalahan. Kemudian Raja Boneh Laten Ryajito Senrima ditangkap di wilayah Pasempek Cinenung Boneh. Selanjutnya beliau diasingkan di Siang Pangkajene, Kepulauan atau Pangkep, di mana pada masa itu Pangkajene Kepulauan atau Pangkep merupakan bagian wilayah taklukan kerajaan Goa. Memang sebelumnya Laten Ryajito Senrima selalu membantu kakaknya Lamadaremang untuk menghapus perbudakan. Akan tetapi pada waktu kakaknya tertangkap, beliau dapat meloloskan diri dan kemudian kembali lagi ke Boneh menyusun kekuatan. Laten Ryajito Senrima tidak mau dijajah oleh Goa dan melakukan perlawanan, namun beliau pun tertangkap dan dibuang ke Pangkep hingga akhir hayatnya. Meskipun ia ditangkap, akan tetapi adat tujuh dan rakyat Boneh tetap mengakui sebagai rajanya, hingga meninggal dalam pengasingannya di Pangkep tahun 1672. Setelah berhasil meyakinkan para pembesar Goa, akhirnya Latobala Arung Taneteriawang tetap diberi kepercayaan menjadi jenang di Boneh. Meskipun demikian, ia tetap menanamkan dalam hatinya, suatu waktu negerinya akan terbebas dari penguasaan Goa. Selama 17 tahun Latobala selaku jenang di Boneh. Sekian pula lamanya Boneh dijajah oleh Goa. Tindakan kesewenang-wenangan orang Goa terhadap orang Boneh semakin menjadi-jadi. Banyak orang Boneh yang memilih untuk pindah ke daerah lain karena tidak mampu lagi menahan penderitaan akibat tindakan penguasa Goa yang sangat kejam. Di suatu waktu, Latobala mendapat perintah dari Goa agar segera mengirim 10.000 orang dari Boneh. Orang sebanyak itu akan disuruh menggali parit dan membuat benteng di Goa dan Makassar. Pada saat para pekerja dari Boneh tiba di Makassar, semuanya langsung bekerja siang malam. Banyak bangsawan Boneh dan Sopeng yang turut bekerja paksa hingga tahun 1660. Sementara itu, Laten Ritata yang juga ditawan bersama kedua orang tuanya sewaktu penangkapan Lamadaremang turut menyaksikan penderitaan orang-orang Boneh yang diperintah secara kasar untuk menggali parit. Laten Ritata menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana orang Goa menyiksa orang Boneh dan tidak sedikit yang mati terbunuh. Bahkan orang tuanya ikut dibunuh secara keji dalam acara perburuan di Talo. Melihat tindakan itu, hati Laten Ritata menjadi tergugah untuk menyusun rencana pembebasan dan pembalasan. Waktu itu, Laten Ritata sudah dewasa berusia sekitar 26 tahun. Ia kawin dengan Imang Kawani Daeng Talele, yaitu adik Sultan Hasanuddin.
Rencana Latendritata untuk membebaskan para pekerja didukung oleh Jenang Latobala Arung Tanete Riawang. Keduanya kerap melakukan pertemuan rahasia. Latendritata juga mengajak beberapa keluarga dekatnya, seperti Arung Patojo, Arung Belo, Arung Ampana, dan keluarga lainnya. Kesepakatan yang dibuatnya adalah pada saat yang tepat dan aman, semua pekerja paksa dari Boneh harus melarikan diri dari tempat penggalian parit. Sementara itu, Latobala kembali ke Boneh, melakukan gerakan bawah tanah untuk menghimpun kekuatan tanpa sepengetahuan Raja Goa. Ia mengajak Sopeng agar dapat membantu Boneh melawan Goa. Latobala Arung Tanete Riawang kemudian melakukan perjanjian dengan Latenri Bali Datu Sopeng. Perjanjian itu berisi untuk dipersatukannya Boneh dengan Sopeng. Perjanjian persaudaraan itu dilaksanakan di Atapange, sekitar Goa Mampo, Desa Cabeng, Kecamatan Dua Bocoe sekarang ini. Sesuai bunyi perjanjian yang dikenal Pincara Lopieri Atapange tersebut, maka bersatulah Boneh dan Sopeng untuk menghadapi serangan dari Goa. Setelah berhasil melakukan pelarian bersama ribuan pekerja paksa dari Boneh, maka setibanya di Boneh, Latendritata langsung menemui Jenang Latobala. Selain itu, ia juga menyampaikan kepada pamannya, yaitu Latenri Bali Datu Sopeng. Sebagai wujud kegembiraan atas kembalinya Latendritata ke Boneh, maka orang Boneh sepakat untuk mengangkatnya menjadi Arung di Palaka, mewarisi neneknya Latenri Rua Sultan Adam Matindrori Bantang. Sejak itulah digelar Latendritata Arung Palaka. Setelah Latendritata Arung Palaka menyatukan pendapat dengan Latobala untuk tidak mundur dalam melawan Goa, kemudian keduanya berangkat ke Lamuru untuk menghadang orang Goa yang mengikutinya. Terjadilah pertempuran dan menelan korban yang tidak sedikit dari kedua pihak, karena Goa yang dibantu oleh Wajo ternyata lebih kuat. Maka Latendritata Arung Palaka memilih mundur bersama pasukannya. Selain itu, karena kalah persenjataan dari Goa yang dipimpin langsung oleh Sultan Hasanuddin, dalam perjalanannya menghindari serangan Goa, Latendritata Arung Palaka singgah menemui Datu Sopeng, minta bekal untuk dimakan dalam perjalanan bersama pengawalnya. Karena dia akan pergi mencari teman yang bisa diajak kerjasama melawan Goa. Hal ini dimaksudkan agar dapat menegakkan kembali kebesaran tanah airnya Boneh. Atas permintaannya itu, Datu Sopeng memberinya emas pusaka dari orang tuanya. Emas itulah yang dijadikan bekal bersama segenap pengikutnya. Latendritata Arung Palaka kemudian bergerak ke Bukit Cempalagi dekat Tanjung Paleteh untuk melakukan persiapan hijrah ke Tanah Buton. Sementara itu, untuk menahan laju pergerakan tentara kerajaan Goa mencari Latendritata Arung Palaka, maka Latobala Arung Tanete Riawang tetap melakukan perlawanan bersama pasukannya. Pada tanggal 11 Oktober tahun 1660, dalam salah satu pertempuran di wilayah Boneh Utara, pasukan Latobala berhasil dikalahkan. Latobala diperintahkan untuk menyerah, tapi ia tak mau menyerah. Akhirnya terbunuh dalam peristiwa itu.
Mendengar kabar atas kematian Latobala, maka Latenritata Arung Palaka semakin menancapkan amarah dalam hatinya. Ia pun bersumpah suatu waktu untuk kembali melakukan pembalasan. Pada tanggal 25 Desember tahun 1660, Latenritata Arung Palaka bersama pengikutnya menyeberang ke Buton. Kekalahan Boneh dalam peperangan tersebut, maka Datu Sopeng Latenribali turut ditawan oleh Goa karena membantu Latobala dan Latenritata Arung Palaka. Dengan kekalahan itu, sehingga orang Boneh kembali dijajah oleh Goa, begitu pula orang Sopeng, karena telah membantu Boneh dalam melawan Goa. Adapun makam Latobala Arung Tanete Riawan saat ini berada di Lalebata, Kompleks Perkuburan Raja-Raja Lamuru di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Boneh. Itulah kisah perjuangan Latobala Arung Tanete Riawang selama menjadi jenang, serta membela kebesaran Boneh hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah kematian Latobala Arung Tanete Riawang, Kerajaan Goa kemudian menunjuklah Sekati Arung Amali sebagai jenang di Boneh, sampai kembalinya Latenritata Arung Palaka untuk melakukan pembalasan terhadap Goa.